Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Baik-baik saja. Kakak rindu sekali bertemu dengan adik-adik karena sudah lama sekali nggak bisa melihat adik-adik, nggak bisa bertemu adik-adik. Tapi kita tetap percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mempertemukan kita supaya kita bisa beribadah kembali di gereja. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang suatu kisah yang sangat keren di dalam Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat kembali berkumpul melalui online Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan satu buah pujian. Kita akan bersorak-sorai bersama-sama. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Nah, setelah kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak akan putar sebuah video, nanti adik-adik lihat dan adik-adik cari. Ini cerita yang sangat keren. Silahkan dilihat videonya. Sesudah beberapa lama,
Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah.
Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, gimana? Sudah melihat videonya? Jadi di dalam video itu tadi kita melihat bahwa Nabi Elia versus dengan Nabi Baal. Jadi kenapa mereka berdua mengadakan suatu pertandingan? Ya, bisa dibilang pertandingan karena untuk menentukan Allah siapa yang berkuasa. Menurut adik-adik, Allah siapa yang berkuasa? Yang jelas adalah Allah kita, Allahnya Nabi Elia. Ya, jadi pada waktu itu Nabi Elia menyuruh Raja Ahab, kumpulkan semua orang, kumpulkan nabi-nabi Baal. Ada berapa nabi Baalnya? 450 versus satu orang, satu melawan 450. Bayangkan. Jadi pertandingannya siapa yang bisa menurunkan api dari langit untuk membakar mesbah korban bakaran. Jadi yang pertama Nabi Baal. Nabi Baal menyusun mesbah, jadi ada lembu, terus kayu dan batu, dan mereka berkeliling memanggil nama Allah mereka. Mereka berkeliling sampai hampir petang, tetapi tidak ada api yang datang. Nah, kemudian akhirnya gilirannya Nabi Elia. Nabi Elia akhirnya menyusun batu sejumlah 12, itu sesuai dengan suku Israel. Kemudian ditaruh kayu, kemudian ditaruh lembu. Nah, Nabi Elia juga bilang, kasih air. Jadi di sekeliling itu ada dibuat parit kayak lubang gitu, sekeliling, dan itu diisi air. Dan atas-atasnya juga diisi air semua. Kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab, menurunkan api dari langit dan membakar habis seluruh mesbah korban bakaran tersebut. Jadi semua orang tahu bahwa Allah yang benar adalah Allahnya Nabi Elia. Kita juga harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang benar, dan kita harus selalu menyembah Allah yang benar. Oke adik-adik, mantap. Itu baru murid-muridnya Kak Seva. Cerita kita sudah selesai, pada kita sudah selesai. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkat firman yang Tuhan sampaikan Tuhan, supaya kami dapat lebih memahami bahwa Engkau adalah Allah yang benar Tuhan, dan kami hanya menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.